Kita lanjut bahas PTTH Kaisar HP episode 683. Oke lah, gak usah banyak mengimeng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini, pertemuan tingkat tinggi dari 10 Raja Iblis yang berasal dari Istana Seribu Besar telah dilakukan dan mereka akan melakukan pembahasan tentang ras jahat asing. Tetua Gukun mengatakan bahwa sepertinya ada seseorang yang berasal dari pusat dunia manusia telah melakukan kerjasama dengan ras jahat asing. Namun Tetua Gukun ketika ditanya oleh Raja pertama yang bernama King Chang ini apakah dia memiliki buktinya, Tetua Gukun menyatakan bahwa sementara dia belum bisa menemukan bukti tersebut. Sementara Soyen juga berpendapat bahwa ras jahat asing itu adalah sekelompok yang sangat licik dan juga cerdas. Mereka pasti akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang cukup rapi, sehingga untuk menemukan bukti-bukti seperti ini tidak bisa dilakukan dengan mudah. Seorang pemuda tampan yang bernama Ji Yuan dan juga merupakan orang kepercayaan dari Raja pertama King Chang kali ini telah mengangkat alisnya dan kemudian dia melihat pada Soyen serta yang lain sambil mengatakan, untuk masalah ini biarkan aku saja yang melakukan penyelidikan. Tatapan mata dari seorang Ji Yuan terhadap Soyen terlihat cukup aneh dan hal itu membuat Soyen bisa merasakan bahwa kekuatan yang berada di dalam tubuhnya seolah-olah tidak mampu melakukan perlawanan sama sekali. Hal ini adalah akibat aura yang benar-benar kuat dari seorang Ji Yuan ini. Selain itu, samar-samar Soyen juga bisa merasakan semacam aura kuno yang dimiliki Ji Yuan dan ini benar-benar membuatnya tertekan. Namun aura tersebut rasa-rasanya cukup familiar dan cincin Kaisar Api yang berada di jarinya kali ini telah melepaskan sebuah gelombang yang cukup aneh. Hal itu membuat Soyen kemudian bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini adalah sebuah ilusi? 10 orang yang berada di dalam tempat ini semuanya adalah real seorang raja pembasmi iblis. Pertemuan ini dipimpin oleh Raja pertama King Chang yang juga merupakan wakil pemimpin dari Istana Seribu Besar, dan kemudian ada Ji Yuan yang merupakan orang kepercayaannya. Sementara sisanya adalah Raja Petarung Wu Jitian, Leng Luochen, Gukun, pemimpin domain pedang, Tabib Dewa, Miao Ling Yin, dan juga satu orang Raja Iblis wanita, serta Soyen, dan juga yang terakhir adalah Raja Iblis, seorang pria berwajah hantu. Raja pertama King Chang tiba-tiba saja mengatakan, untuk masalah ini mungkin harus kita kesampingkan sampai kita benar-benar menemukan bukti yang nyata. Jika tidak, maka kecurigaan kita hanya akan menimbulkan fitnah bagi orang lain. Karena waktu kita terbatas, mari kita mulai saja inti dari pertemuan kali ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Raja pertama King Chang segera melambaikan tangannya dan kemudian atap dari pavilion ini tiba-tiba saja langsung terbuka. Lalu sesuatu telah muncul di langit dan itu adalah sebuah cermin besar yang tingginya beberapa meter. Fluktuasi yang sangat misterius dan juga agung dipancarkan dari dalam cermin tersebut. Hal ini membuat orang-orang seperti Soyen merasa bahwa kemunculan dari cermin besar itu telah menyerap kekuatan di dalam tubuh mereka. Tabib Dewa, Miao Ling Yin, tiba-tiba saja tersenyum dan kemudian dia berkata dengan penuh keterkejutan, sebenarnya itu adalah artefak dari dunia manusia yang berada di peringkat 12, cermin alam surga kekosongan. Sementara yang lainnya juga langsung mengatakan itu sebenarnya adalah senjata tingkat dewa. Wu Jitian kali ini segera berkata, Raja pertama, sebenarnya apa yang sedang kau persiapkan? Raja pertama King Chang kemudian mengatakan, ras jahat asing pada saat ini sedang mengincar kita semuanya dan ada beberapa tanda-tanda akan kebangkitan mereka. Cermin alam surga kekosongan ini merupakan sebuah senjata yang bisa memata-matai ruang dan waktu, menjelajahi surga dan juga neraka untuk menemukan misteri yang tidak ada habisnya. Dan pertemuan kali ini tentu saja adalah untuk mengaktifkan cermin alam surga kekosongan. Leng Luochen kemudian berkata, Raja pertama, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan dengan cermin itu? Tentu saja kau sebenarnya ingin mencari apa?
Raja pertama King Chang dengan sedikit keraguan di dalam hatinya tiba-tiba saja mengatakan, "Aku pernah menemukan sebuah metode yang luar biasa di dalam buku-buku kuno secara kebetulan. Tapi jika kau ingin memata-matai seluruh misteri yang berada di dalam dunia ini, kau harus bekerja sama dengan diriku untuk menciptakan 10 simbol pembunuh iblis yang kemudian memberkati alam surga kekosongan ini semuanya. Bagaimanakah menurut pendapat kalian? Apakah setuju dengan hal ini?" Semua orang hanya terdiam dan juga saling memandang satu sama lain. Sementara Xi Yuan tiba-tiba saja mengatakan, "Apakah ada akibat jika kita mengaktifkan benda itu?" Xi Yuan tahu bahwa cermin alam surga kekosongan ini merupakan sebuah senjata yang bisa menembus dunia, neraka, dan juga surga, lalu memata-matai senjata suci, kehidupan masa lampau, atau bahkan masa depan. Namun sayangnya, dalam kurun waktu yang panjang dari dunia 1000 besar ini, hanya ada sedikit orang yang mampu mengaktifkan cermin alam surga kekosongan untuk melihat masa depan ataupun masa lalu. Bahkan juga dikabarkan kemunculan dari alam surga kekosongan ini merupakan pertanda datangnya sebuah bencana. King Chang hanya tersenyum dan kemudian dia berkata, "Kalian semuanya jangan khawatir. Tidak akan ada akibat apapun yang akan terjadi pada diri kalian. Dan yang perlu kalian lakukan sekarang hanyalah membantu diriku mengaktifkan cermin ini. Lalu sisanya serahkan pada diriku." Soyen hanya bisa menyipitkan matanya dan kemudian dia merasakan adanya sebuah kejanggalan. Hal itu membuatnya segera berkata di dalam hati, sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Raja King Chang ini sesuatu apa yang ingin dimata-matainya melalui cermin alam surga kekosongan. Semua Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini masih cukup ragu. Sementara Raja King Chang kembali mengatakan, "Kalian semuanya adalah pemimpin sejati dari dunia ini. Dan sekarang masalah yang kita hadapi benar-benar rumit. Kita berada di jalan yang sama. Jadi tidak mungkin kan bahwa kalian semuanya berpikir bahwa aku akan mengkhianati kalian, karena kita hanya bisa saling percaya satu sama lain." Mendengarkan kata-kata seperti ini membuat para raja yang lainnya hanya bisa berkata, "Baiklah, tidak masalah. Kita akan membantu dirimu untuk mengaktifkan cermin alam surga kekosongan." Mendengarkan jawaban seperti ini membuat raja pertama King Chang hanya bisa mengangguk puas dan kemudian dia mengatakan, "Jika begitu, ayo kita mulai. Aku ingin kalian semuanya mengaktifkan token perintah eksekusi iblis dan kemudian menuangkan kekuatan kalian ke dalamnya untuk membentuk simbol eksekusi iblis, dan kemudian simbol-simbol itu akan dimasukkan ke dalam cermin alam surga kekosongan secara bersama-sama. Hanya itu saja yang harus kalian lakukan dan sisanya akan diurus oleh diriku. Kali ini apapun yang terjadi kita harus menang ketika melawan ras jahat asing. Jadi aku akan menggunakan cermin ini untuk memata-matai rencana mereka." Pada akhirnya, 10 Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini telah mengeluarkan token perintah eksekusi iblis mereka masing-masing dan kemudian secara perlahan mengalirkan kekuatan di dalam tubuh mereka kepada token ini. Tiba-tiba saja, Raja Iblis Gugun telah menggunakan kekuatan jiwa untuk mengirimkan pesan suara terhadap Soyen. "Soyen, berhati-hatilah, aku selalu merasa ada yang tidak beres tentang hal ini." Soyen pun cukup terkejut. Dia kemudian melirik pada Raja Iblis Gugun dan kemudian mulai berkomunikasi menggunakan kekuatan jiwa ini. Soyen bersama dengan Raja Iblis Gugun adalah dua orang dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, sehingga percakapan mereka menggunakan kekuatan jiwa ini tidak bisa diketahui oleh yang lain. Soyen pun kali ini mulai membalas, "Tetua Gugun, apakah maksudmu? Pertemuan ini adalah sebuah konspirasi." Tetua Gugun kemudian menimpali, "Meskipun apa yang dilakukan oleh Raja pertama King Chang sepertinya memang benar, tapi aku selalu merasa ada sesuatu yang salah di dalam tempat ini. Coba gunakan kekuatan jiwamu untuk melakukan penyelidikan dan nanti kau akan bisa menemukan sesuatu apa yang kumaksud, sehingga aku mengatakan bahwa kau harus berhati-hati." Tanpa ragu lagi, Soyen langsung mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk melakukan penyelidikan di sekitar paviliun tentara dewa ini, dan kemudian dia telah menemukan adanya sesuatu yang cukup mirip
seperti segel inti tersebar dalam jumlah yang cukup banyak di sekitar tempat ini. Hal itu membuat Soyen cukup terkejut dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, sebenarnya ini adalah sebuah formasi, dan kenapa formasi yang sangat mengerikan seperti itu tertanam di tempat ini. Terlebih lagi, seolah-olah formasi ini tampaknya sudah mulai aktif. Jangan-jangan 10 Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini semuanya telah masuk ke dalam jebakan. Soyen kemudian kembali mengirimkan pesan suara kepada Raja Iblis Gukun. Tetua, kenapa ada formasi yang sangat mengerikan di dalam tempat ini? Mungkinkah kita semuanya memang telah masuk ke dalam sebuah jebakan? Tetua Gukun kemudian menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku juga tidak tahu formasi apa itu. Namun yang aku tahu, kekuatan dari formasi itu hanya bisa dikendalikan oleh wakil kepala istana, yaitu Raja pertama King Chang. Jadi kau berhati-hatilah dan selalu waspada dalam hal ini. Selain itu, jangan tunjukkan kecurigaanmu supaya kita berdua tidak ketahuan. Beradaptasilah seolah-olah kita tidak mengetahui apapun. Mendengarkan ucapan dari Tetua Gukun membuat Soyen hanya bisa mengangguk pelan. Dan kemudian dia kembali memfokuskan dirinya untuk memasukkan kekuatan ke dalam token yang berada di tangannya. Dalam sekejap saja, 10 token pada saat ini telah mengeluarkan sinar cahaya yang cukup cerah, dan itu memiliki energi yang berbeda-beda. Tidak butuh waktu yang lama, energi-energi ini pun berubah menjadi simbol eksekusi iblis, dan kemudian semuanya meluncur untuk dimasukkan ke dalam cermin alam surga kekosongan. Hal itu secara samar-samar telah menunjukkan keaktifan dari cermin alam surga kekosongan ini. Sebenarnya cermin alam surga kekosongan tidak memiliki kekuatan serang apapun, tapi itu benar-benar mampu menembus penglihatan langit dan bumi, surga neraka, masa depan masa lalu, untuk memata-matai berbagai misteri yang berada di dalam tempat ini. Mungkin bagi kalian para jombloan dan juga jomblowati yang belum mendapatkan jodoh, bisa menggunakan cermin ini untuk mengetahui siapa jodoh dari kalian masing-masing. Melihat cermin alam surga kekosongan telah menunjukkan keaktifannya, membuat Raja pertama King Chang hanya tersenyum dan kemudian dia mengatakan semuanya, terima kasih banyak atas bantuan kalian. Segera setelah itu, Raja pertama King Chang telah membentuk sebuah segel tertentu. Kekuatan tersembunyi kali ini telah meluap dan juga menyebar dari dalam cermin alam surga kekosongan. Lalu hal seperti ini melesat ke arah langit, dan detik berikutnya secara samar-samar telah membentuk sebuah gambar tertentu seperti sebuah video. Di dalam gambar itu terdapat sebuah danau yang sangat besar dan juga aneh. Tidak ada makhluk apapun di dalamnya, dan di depan dari danau itu terlihat seorang wanita yang berdiri menghadap ke arah danau. Tiba-tiba saja udara hitam pekat muncul di belakangnya, dan kemudian udara hitam ini berubah menjadi seorang berjubah hitam yang memberikan hormat pada sang wanita di hadapannya. Lalu segera mengatakan, Nyonya Ratu, dewa jahat yang kotor, tubuh fisik dan juga rohnya semua telah hancur lebur. Bisa dipastikan bahwa dia telah tewas sepenuhnya dan menghilang dari dunia ini. Wanita itu pun tidak melihat pada siapa yang telah muncul di belakangnya, namun dia hanya menjawabnya, apakah hanya itu saja informasi yang kau dapatkan? Orang berjubah hitam hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian para Raja Iblis yang berada di pavilion tentara dewa ini semuanya berkata secara terkejut, sebenarnya itu adalah pemimpin ras jahat asing. Detik berikutnya, belum selesai gambar itu menunjukkan informasi yang lain. Tiba-tiba sebuah retakan telah muncul dan kemudian diar, gambar yang berada di langit hancur berantakan. 10 simbol eksekusi iblis tiba-tiba saja terlempar keluar dari dalam cermin, dan kemudian hal itu semuanya langsung berubah menjadi warna merah. Kali ini raut wajah Raja pertama King Chang telah berubah menjadi sangat jelek ketika menyaksikan adegan seperti ini, dan detik berikutnya Raja King Chang akan menghilangkan simbol eksekusi iblis yang berwarna merah tersebut. Namun dia tidak mampu melakukan hal seperti ini. Sekali lagi hanya bisa membuat dirinya berkata, sial, ini buruk, semuanya bantu aku untuk memusnahkan simbol eksekusi iblis tersebut. Baru saja Raja King Chang mengatakan hal seperti ini,
Raut wajah dari Soyen dan juga yang lainnya menjadi menegang dan mereka buru-buru ingin mengendalikan simbol eksekusi iblis, tapi semuanya sudah terlambat. Seluruh simbol eksekusi iblis telah di luar kendali dari mereka dan kemudian pada saat ini semuanya kembali masuk ke dalam cermin alam surga kekosongan. Tiba-tiba saja hal itu kembali memancarkan sebuah sinar cahaya ke arah langit dan berubah menjadi sebuah pemandangan yang cukup gelap dan juga remang-remang. Beberapa peti mati yang berwarna perak telah berada di dalam tempat yang gelap dan juga remang-remang tersebut. Peti mati itu semuanya dibelenggu oleh api yang sangat panas dan seolah-olah api-api yang telah mengelilingi peti mati tersebut sepertinya memberikan perlindungan. King Chang, Soyen, dan juga yang lainnya ketika menyaksikan pemandangan seperti ini hanya bisa berkata, apa itu sebenarnya dan di manakah tempat itu berada? Tepat ketika semua orang tidak tahu tentang apa yang mereka lihat, gambar yang berada di langit pada saat ini segera mengeluarkan sebuah suara. Siapa yang berani dengan lancang memata-matai misteri yang berada di dalam dunia bawahku? Fluktuasi energi langsung menyebar dalam seketika dari gambar yang berada di langit dan itu telah menggetarkan semua pikiran dari para raja iblis di dalam tempat ini. Seolah-olah energi yang berada di dalam tubuh mereka semuanya langsung membeku. Raja pertama King Chang hanya bisa menyipitkan matanya dengan penuh ketidakpercayaan dan kemudian dia berkata, kekuatan apa itu? Benar-benar sangat menakutkan. Dan detik berikutnya, degar, gambar yang berada di langit pun menghilang dalam seketika setelah ledakan yang besar. Dan kemudian cermin alam surga kekosongan telah menjadi meredup dalam seketika. Jelas hal itu telah kehabisan kekuatan. Tiba-tiba saja raja pertama King Chang segera mengatakan semuanya. Karena sudah sampai pada titik ini, maka aku tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah mengatakan hal seperti ini, tangan dari Raja King Chang segera melambai dan kemudian cermin alam surga kekosongan menghilang dalam seketika. Lalu lingkaran cahaya perak kini telah muncul di langit, seolah-olah itu telah memenjarakan seluruh tempat ini. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan telah memberikan tekanan pada seluruh kekuatan di dalam tubuh orang yang berada di dalam tempat ini. Dan Soyen juga bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam tubuhnya samar-samar tidak bisa digunakan. Hal itu juga terjadi kepada para raja iblis yang lainnya. Merasakan fluktuasi energi yang sangat menekan bagi mereka semuanya, hal itu membuat Mujitian tiba-tiba saja berteriak, Raja pertama King Chang, sebenarnya kau? Sebuah formasi yang cukup agung tiba-tiba saja muncul di langit dan itu memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. 9 raja iblis yang berada di dalam tempat ini benar-benar tidak mampu menggunakan kekuatan yang berada di dalam tubuh mereka. Dan alasan kenapa raja pertama King Chang mengaktifkan kekuatan formasi ini adalah perubahan dari simbol eksekusi iblis yang berubah menjadi warna merah dan itu mengandung kekuatan dari ras jahat asing yang tadinya akan digunakan oleh raja pertama King Chang untuk menyelidiki dan juga memata-matai rahasia serta rencana dari ras jahat asing, tapi semuanya berbalik, malah menyelidiki sesuatu yang lainnya. Pandangan mata dari raja pertama King Chang melihat pada 9 raja iblis yang berada di dalam tempat ini dan kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku sudah lama curiga bahwa ada penyusup di dalam istana 1000 besar kita dan aku benar-benar tidak menyangka bahwa kecurigaanku memanglah benar. Kekuatan dari 10 simbol eksekusi iblis tidak boleh diremehkan. Dan jika sampai hal itu berubah menjadi kekuatan ras jahat asing yang berwarna merah tua, maka penyusup yang mengendalikan hal itu memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Dari dalam tubuh raja pertama King Chang telah memancarkan sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dan kemudian dia pada saat ini melihat pada 9 raja iblis yang berada di dalam tempat ini sambil mengatakan, dan alasan kenapa mata-mata serta penyusup yang berada di dalam tempat ini mengubah rute pada cermin alam surga kekosongan adalah untuk menemukan tempat dari klan Xiao berada. Gambar terakhir yang muncul di langit barusan merupakan
tempat persembunyian dari klan Xiao. Lagi pula, seluruh pavilion ini telah dijaga dengan ketat dan aku berani membuat kesimpulan bahwa ras jahat yang telah mengubah rute itu bersembunyi di antara kita bersepuluh. Tiba-tiba saja Leng Luochen berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Raja pertama King Chang, mungkinkah telah terjadi sebuah kesalahan dalam hal ini? Kita semuanya merupakan raja pembunuh iblis, dan untuk bisa mendapatkan gelar tersebut bukan hal yang mudah, karena syaratnya adalah kita harus mampu melenyapkan raja dari ras jahat." Raja pertama King Chang kemudian menimpali perkataan dari Raja Iblis Leng Luochen. Apa yang terjadi barusan merupakan penjelasan terbaik. Cermin alam surga kekosongan merupakan salah satu rahasia utama dari istana 1000 besar kita. Hanya aku yang tahu tujuan akhir dari pertemuan ini. Tapi benda suci itu telah dimanipulasi secara diam-diam dan diubah posisinya untuk memata-matai persembunyian dari klan Xiao. Hal ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa di antara kita bersepuluh memang ada penyusup, dan karena mampu mengubah rute dari cermin alam surga kekosongan, aku khawatir penyusup ini memiliki status dan juga kekuatan yang sangat tinggi di dalam ras jahat asing. Jika aku tidak salah tebak, orang ini merupakan salah satu dewa jahat di dalam ras jahat asing. Mari kita gunakan nyawa kita bersepuluh untuk sama-sama mengubur dewa jahat di dalam tempat ini. Raut wajah dari semua orang telah terlihat sangat ketakutan ketika Raja pertama King Chang membuat keputusan seperti itu, bahwa mereka bersepuluh yang berada di dalam tempat ini harus mati bersama-sama demi mengubur dewa jahat yang telah menjadi seorang penyusup. Namun detik berikutnya Soyen yang sejak tadi diam saja kini telah memberanikan diri untuk langsung mengatakan, "Raja pertama King Chang, menurutku kaulah penyusup dari ras jahat asing itu kan?" Mendengarkan ucapan dari seorang Soyen, raut wajah Raja pertama King Chang telah langsung berubah, dan kemudian dia menyipitkan matanya sambil berkata, "Soyen, kenapa kau mengatakan hal seperti ini? Orang yang bisa mengubah rute dari cermin alam surga kekosongan jelas memiliki sebuah status khusus, dan kemungkinan besar itu memanglah dewa jahat dari ras jahat asing. Dan aku sudah membuat keputusan yang bulat bahwa kita bersepuluh akan mati di dalam tempat ini bersama dengan dewa jahat yang telah berubah menjadi seorang penyusup di antara kita semuanya." Adegan terakhir yang ditampilkan dari cermin alam surga kekosongan tadi jelas merupakan tempat peristirahatan dari leluhurmu klan Xiao. Apakah kau benar-benar ingin melihat leluhurmu dilenyapkan dan juga dimangsa oleh pasukan ras jahat asing? Begitu penyusup itu bisa lolos dari dalam tempat ini, informasi yang kita lihat semuanya barusan akan tersebar di antara ras jahat asing di luar sana, dan mereka pasti akan bisa menemukan tempat persembunyian dari leluhur keluarga Xiao dalam waktu yang lama. Saat itu, aku benar-benar takut. Raja pertama King Chang mengatakan hal seperti ini seolah-olah dia ingin melindungi klan Xiao. Raja Iblis Wanita tiba-tiba saja mengatakan, "Raja pertama King Chang, bukankah alasanmu ini terlalu mengada-ada? Jika kita mengorbankan 10 nyawa dari Raja Pembunuh Iblis di dalam tempat ini, bukankah itu tidak sepadan? Bagaimanapun juga, kekuatan 10 Raja Iblis di dalam dunia 1000 besar semua adalah perwakilan puncak dari kekuatan masing-masing. Jika ada satu saja yang mengalami kecelakaan, maka reputasi istana 1000 besar kita akan benar-benar kacau." Mendengarkan kata-kata dari Raja Wanita ini, Raja pertama King Chang hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil menimpali, "Aku sudah memutuskan, dan kali ini aku akan menggunakan cahaya formasi langit untuk membakar seluruh tempat ini, dan kita bersepuluh akan hancur baik secara fisik maupun secara jiwa. Istana 1000 besar akan menanggung seluruh kesalahan ini, dan generasi mendatang juga akan memuji pengorbanan kita semuanya. Bagaimanapun juga keputusan Raja pertama King Chang sudah tidak bisa diubah lagi." Soyen detik berikutnya mengirimkan pesan suara menggunakan kekuatan jiwa kepada Raja Petarung dan juga Tetua Gukun. "Kalian berdua bersiaplah. Lebih baik kita mengendalikan nasib di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain."
Mendengarkan pesan suara dari seorang Soyen membuat Raja Petarung dan juga Raja Iblis Gugun hanya bisa menganggukkan kepala mereka. Karena saat ini yang bisa mereka lakukan hanyalah melakukan perlawanan dengan kegilaan Raja pertama King Chang. Jika tidak, maka mereka akan benar-benar tewas di dalam tempat ini hanya karena satu penyusup dari ras jahat asing. Menurut Soyen secara pribadi, Raja pertama King Chang terlalu gegabah dalam hal ini. Dia ingin menukar 10 nyawa dengan kematian satu penyusup. Hal ini benar-benar tidak sepadan. Bukankah seharusnya mereka menemukan penyusup ini bersama-sama, bukan malah mengorbankan 9 nyawa yang lain? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah 10 Raja Iblis yang berada di dalam tempat ini akan benar-benar tewas hanya demi menguburkan satu penyusup dewa jahat? Ataukah apa yang dikatakan Soyen ada benarnya? Penyusup itu adalah Raja pertama King Chang sendiri. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.